saya akan membahas materi yang kelima, yaitu tentang percabangan if dan else. Halo teman-teman, di sini kita kembali bertemu dan kali ini saya akan membahas materi 5, yaitu memahami percabangan untuk membuat logika program. Next, kata pengantar. Mungkin kalian akan bertanya, apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Buat yang belum pernah kuliah atau belajar tentang algoritma dan flowchart, mungkin ini istilah yang baru pertama kali kamu dengar. Istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart, logika, jika, maka digambarkan dalam bentuk cabang. Ini adalah ada contoh gambar sedikit. Jika sama dengan maka, karena itu ini disebut percabangan. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan lain sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika kondisi yang kita berikan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar struktur percabangan pada Python. Yang pertama ada struktur percabangan if. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Misalkan, jika kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedi. Tidak ada pilihan lain. Sedangkan kalau lulus, tidak perlu ikut remedi. Kayak misal contoh di bawah ini, ujian. Apakah lulus? Kalau lulus, kita akan turun ke bawah, naik kelas. Kalau tidak lulus, kita akan bergeser ke samping, yaitu ikut remedi. Intinya gitu kesimpulannya. Lanjut, ini adalah contoh kodenya seperti ini. If lulus sama dengan tidak print, kamu harus ikut remedi. Jika lulus sama dengan tidak, maka cetak teks, kamu harus ikut remedi. Kita menggunakan operator relasi sama dengan untuk membandingkan isi variabel lulus, sedangkan tanda titik 2 adalah tanda untuk memulai blok kode if. Penulisan blok if harus diberikan indentasi tab atau spasi 2 kali. Next, yang kedua ada struktur percabangan if atau else. Percabangan if atau else digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Misalkan, jika umur di atas ataupun sama dengan 18 tahun, boleh membuat SIM, sedangkan di bawah itu belum boleh. Seperti gambar di samping, mulai turun ke bawah, input umur, kita harus memasukkan umur, turun ke bawah lagi ke 18 tahun. Bila umurnya sudah mencukupi, maka akan ke samping kanan, yaitu boleh membuat SIM. Kalau tidak boleh, kalau masih kurang umurnya, akan ke samping kiri, tidak boleh membuat SIM, dan selesai. Next, ini adalah contoh kodenya. Maka kita bisa membuat kodenya seperti ini. Umur, input, kurung buka, tanda petik berapa umur kamu, tanda petik lagi, produk if umur lebih dari sama dengan 18, kamu boleh membuat SIM. Else, kamu boleh membuat SIM. Jadi kalau umurnya misal 17, berarti langsung ke else, berarti ntar perintahnya kamu belum boleh membuat SIM. Selain blok if, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umur lebih dari 18 salah, false gitu. Selanjutnya yang ketiga ada struktur percabangan if, elif, else. Percabangan if, elif, else digunakan apabila terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Kata kunci elif artinya else if, fungsinya untuk membuat kondisi logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Gambar di samping kita lihat, if begini maka ini, if begitu maka itu.
else, pokoknya gitu. Jadi gitu. Lebih dari 2 pilihan. Nah, contoh programnya seperti ini. Misalkan kita akan membuat program untuk menentukan grade nilai dengan flowchart sebagai berikut. Star, kita mulai dari samping kiri. Star, input nilai. Jika kita nilai 90, maka true, akan benar, langsung A. Nah, bila salah, bila nilai 80 ke bawah, mungkin 90 ke bawah, 80 ke bawah, berarti akan B. Selanjutnya seperti itu sampai 70 sampai 50 sampai 50. Kalau sampai 50 berarti C. Kalau masih semuanya tidak ada, berarti E. Itu adalah pilihan terakhir. Ya, semoga bisa dipahami. Ini adalah kodenya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. If nilai lebih dari 90, maka akan mendapat A. If nilai lebih dari 80, maka akan mendapat B+. If nilai 70 akan mendapat B, dan sampai if nilai 40 grade akan mendapat nilai D. Nah, jika masih di bawah 40 akan masuknya ke else, yaitu E, akan otomatis itu. Sekian, hanya segitu yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan dalam kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.